warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ashabul kadoi, para ibu nyai, ibu aja, wabil khusus dengan ibu ketua pengajian para ibu-ibu, logam batin sufi, ibu-ibu calon penghuni surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kisahan dikunjung kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, berikutnya kita sakit ikhlas Rasul yang terbaik buat Nabi Yaumul Qiyamah dipun paringi syafaatul ummah. Amin Allahumma. Bu, alhamdulillah. Di setiap habis sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh pasti kita berdoa, dan doa ini pasti kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kesana sini, tetapi mencakup kebutuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berilah kami kebaikan, kebajikan di akhir. Artinya semua orang hidup itu ingin bahagia, gitu atau gitu? Apakah orang yang sudah jadi jenderal, jadi rektor, berpangkat tinggi itu terus bahagia? Apakah orang yang kalau sudah punya mobil rumah bertingkat, istri 4 terus bahagia? Artinya materi tidak menjadi bahagia. Laisal ghina ka syaratil ard wala ghina hasil. Dan tidaklah dikatakan kaya bahagia itu kaya harta, tapi sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati. Terus apa indikasi daripada orang itu bahagia? Berbahagialah ibu-ibu, bapak yang saat ini tidak punya anak lagi.
Jenengan kalau sudah punya anak lagi repot dan sangat sulit untuk bahagia. Kedua dokter bahwa jenengan kalau sekarang punya anak ini mau bahagia. Karena bosan sepuh bukan masalah sepuh. Mau pengen lari sama itu kawin putra putri panjenengan beda jauh. Maka Rasulullah memberi indikasi bagaimana seorang itu bisa menemukan kebahagiaan. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi hanya mengarah saja untuk nanti kita berbicara bersama-sama. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 golongan yang panjenengan kalau ini temukan insya Allah bahagia. Bahwa 4 golongan ini kalau ada di dalam keluarga kita maka akan bahagia. Apa itu? Antakuna zawjatu au zawjun sholihan au sholihah, dijadikan suami atau istri atau pasangan kita itu soleh dan soleh. Kita bicara tentang ibu-ibu. Apakah saya sudah solehah? Meskipun namanya solehah itu belum pasti soleh. Satu, ibu-ibu kalau dipandang bapak-bapak suaminya sendiri itu menyenangkan, membahagiakan. Jadi setelah nanti generasi nanti ini jenengan ketemu bapak atau ketemu bapak pasangannya suami, bu dokter ketemu orang dari sebuah sana, caranya bagaimana? Semen seperempat ke kanan, semen seperempat ke kiri. Coba ayo latihan. Hitungan sama saja. Jangan lama-lama nanti kalau nanti lama-lama bahaya. Saya itu 4 tahun berturut-turut jadi dosen membimbing lapangan di rumah sakit juga. Ini tadi baru malam-malam sebelum kesini ada akreditasi penemukan saya di Cina dan saya pastikan mahasiswa saya 14 kalau tidak dapat hari ini dia sudah beberapa tahun nggak menghubungi saya. Ternyata dia menikah. Dia menikah itu pena. Ya memang pena. Kalau tahunnya dia menikah tidak memberitahu saya, punya anak 2 dan juga tidak memberitahu saya. Dan kalau beritahu apa ya Pak? Anak saya biasanya membimbing skripsinya. Ini lama sekali enggak. Deadline hari ini baru 3 hari beritahu saya Pak, saya mau daftar, enggak sudah saya sih belum, sudah saya juga berapa, alhamdulillah sudah 5, tetapi baru 40% layak diujikan. 1 hari saya bongkar semua itu skripsinya, saya deadline sampai yang 2 hari ini selesai. Kamu tidak bisa serahkan saya, eksekusi sendiri. Dia buat status, saya menjalankan ini sampai mau gila. Zu'ab berjuti, Anda adalah apa yang Anda inginkan. Dan dia memang bahasanya sudah etis. PWA, dosennya ya, eksposito, bicaranya kasar, perilaku itu murah. Sekarang anak-anak menjadi bukan anak, cucu. Itu bahasanya sekarang udah ada anjing, ada kita beruntung lah ya, tidak spot jantung ya. Artinya selalu was-was sekarang itu orang tua yang psikolog
yang konselor beda, yang kiai kami mampu. Terus masalahnya juga beda. Jadi panjenengan silahkan nanti kalau ketemu bapak atau ibu, yang bapaknya ya senyum, ibunya ya senyum. Saya sudah sampaikan setiap kali saya mau pergi ke kampus, ke kantor itu diperlukan. Sudah diterapkan ada. Wah, usia nenek dewasa. Itu nanti kok bisa begini ya Bu Dokter? Tanyanya sama Bu Dokter. Karena dia nanti akan menurunkan stres. Meskipun terus apa namanya dilepas dengan doa. Yang kedua, wanita yang soleha, ibu, jenengan adalah pakaian bagi bapak. Guna libasul laki wa antum libasul lakum. Perempuan adalah pakaian bagi laki-laki dan laki-laki pakaian bagi perempuan. Fungsi pakaian itu apa? Satu, membuat sehat. Orang yang tidak berpakaian masalahnya kaki ini dengan mau ditutupi, sembunyi. Kenapa ditutupi? Dia tidak tangan mulutnya. Sampai itu saya juga apa namanya pakai. Itu karena fungsi pakaian adalah membuat hangat, membuat nyaman, membuat sehat. Bapak harus menyehatkan istri, istri harus menyehatkan bapak, apalagi kalau masih muda. Itulah kenapa bapak itu sering kadang malam Jumat nyuruh jalan, karena ini menyehatkan. Kalau tidak, bom Hiroshima sana. Dulu, kalau sekarang ya mungkin pesawat apa terbang helikopter muter-muter. Kalau dulu, ya. Kalau tidak tersalurkan, itu bisa stres. Sampai semuanya itu maghrib kok semuanya subuh, stres. Kok bisa dititipkan tangga sama titipkan tangga ini kan tidak sangat kasar. Itulah kenapa kalau di atas unta naik itu mikirnya sekarang terus orang mikir perut ke bawah, mikirnya perut ke atas. Jadi apa? Karena hidup seksualnya sudah mulai turun. Orientasi hidupnya bukan masalah fisik lagi, tapi ke spiritual. Usia-usia panjenengan seperti ini betul. Sering ngaji. Lebih betul lagi kalau anak-anak ikut di sini. Kalau kakek-kakek sering di masjid biasa, sudah mungkin orang. Yang tidak biasa adalah anak-anak. Nah, panjenengan itu nanti bisa nulari ke putra atau cucu. Karena sekarang itu anak siap menikah, kawin, tapi tidak siap berumah tangga. Nggak tahu ini, nggak dapat didikan dari orang-orang seperti panjenengan oleh ibu-ibu panjenengan. Fungsi pakaian yang kedua adalah perhiasan. Dengan berpakaian menjadi cantik, menjadi bagus. Maka perbaguslah suami panjenengan, suami perbaguslah istri sendiri. Bagus tidak harus mahal. Fungsi pakaian apalagi Bu? Selain buat sehat, buat cantik sebagai perhiasan, menutupi aurat. Artinya jangan saling membarasi.
Siapa yang tidak tahu rahasia suami kita masing-masing? Ujung rambut sampai ujung kaki ini dengan apa? Kok kalau di masjid, kalau di depan seperti ini, tetapi jenengan paham yang asli. Itu bukan untuk konsumsi publis, apalagi buat status. Sekarang, apalagi yang saya kritisi, nggak tahan. Semua ada gangguan dan tahan, tinggal kontrol, tinggal iman masing-masing. Wanita solehah sebagaimana disyaratkan dalam Al-Quran. Bagaimana pada saat dia dipandang menyejukkan, membuat bahagia, tidak membuat dosa. Suami, kenapa kok melihat istrinya menang? Karena dia terlalu mengubah matanya ke yang lain-lain, sehingga melihat istrinya yang sebenarnya ya solehah, cantik, itu hampa karena terlalu lihat di luar. Bagaimana dia tidak seperti itu? Nilai-nilai Islami jenengan harus masukkan. Inilah edukasi keluarga. Madrasah pertama adalah keluarga. Dimulai dari siapa? Tuntunan bapak dan ibu kepada anak-anak. Panjenengan di sini itu kan mau memasukkan diri sendiri ke surga. Anak panjenengan tinggal di rumah, cucu panjenengan tinggal di rumah, suami di rumah. Jenengan baca Quran jempol, tapi yang gimana? Anda keluarkan itu setiap maghrib, setiap itu ini sudah bagus digeser ke rumah masing-masing. Jadi ibu kita berpikir orang itu, hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran, biar tidak jadi kuburan. Kuburan itu seperti singgung orangnya itu, karena ini jenis cita-cita banyak nyamperin. Habis maghrib, habis subuh, buat rumah kita untuk para membaca Al-Quran masing-masing. Sebisanya yang baru jilid ya jilid, yang Fatihah urutan yang Quran. Atau kalau keluarga besar buat grup list di grup khatam Quran 1 bulan sekali. Mantap. Lantai kalau panjenengan mau baca Al-Quran berdiri terus, ibu, nanti kepikunan itu bisa terlalu. Terus sumringah boten niki stroke ilang dan yang punya penyakit hati kerja mirrobikum mau itu telah datang dari Tuhan mau itu yang Al-Quran wasyifa'u, dan itu menjadi obat imam disebut bagi penyakit-penyakit hati, rahmat dan rahmat. Dari siapa? Ilmu ini orang-orang yang beriman. Masalah ibu-ibu ikan perlu yang akan maka mari kita biarkan baca Quran di rumah kita masing-masing, karena Quran ini nanti menjadi saksi panjenengan tadi dibagikan dari kematian agar kita tahu rasanya bersyukur. Kepingin balik ini punya biar kalah aku tidak bisa. Salah satu nanti yang menjadi syafaat adalah Al-Quran. Memberi syafaat, apalagi kalau ini dengan para ustaz Yasin, Fatihah, kalau sekarang
karena memasuki susahnya Islam dan tidak ya paling tidak dibalaskan anak dan begitu biar nanti kita mundur barangnya. Selanjutnya bahagianya seseorang ini yang susah wa'uladuhu abrar, anaknya soleh solehah, anaknya bisa mikul dulu menjadi sekarang susah pendek. Kenapa? Dunianya sudah tidak seperti dunia kita. Dunianya seperti bahwa kita adalah produk dari lingkungan kita. Kita adalah produk dari apa yang kita baca, kita dengar, kita tonton. Kita lihat sekarang lingkungan anak-anak kita yang mereka lihat, mereka tonton, mereka baca, mereka dengar, merusak. Orang tua rata-rata pada bingung menyekolahkan selama ini tidak di sini daftar mes selama itu utang orang tua mereka sepertinya tidak seperti itu. Apalagi kalau sudah mohon maaf kecanduan hati. Apa itu kecanduan hati? Ada ketergantungan, kalau tidak pegang HP dia tidak eksis maka tidak. Itu sudah nyorok dari juga. Nah, anak sekarang sudah susah diatur, tidak seperti ini tadi. Pertanyaan, Pak, gimana dia kecanduan HP? Gimana kira-kira? Gimana? Iya bisa virus. Nanti dari ini kecanduan setelah ada corona. Dulu waktu belajar ada Jepang itu ada 5 orang, kan ada siswa 5 yang itu masuk mana karena sekolah tidak punya HP, tuntutan pembelajaran jarak jauh, dia terus pegang HP dan akhirnya menjelajah kemana-mana. Dia tidak bersosialisasi, tidak bersosial, padahal sehat itu sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat finansial, sehat spiritual. Anda sehat jasmani rohani, tetapi betul kecil, betul nongol macam-macam, ini betul sehat. Karena itu nanti akan banyak penyakit ada di dalam pikiran macam hingga prosesnya terganggu. Jadi sudah sehat jasmani rohani, ini ada agenda halal yang sudah ke Jakarta, tetapi hidupnya tinggal 10.000, tidak sehat finansial. Jadi kalau mengenal apa nyari karena dompetnya sangat keras. Semua yang punya tetapi tidak menyambung ke sana atas spiritual sehingga kesusahan hati. Dan begitu. Kenapa? Dia menyalahi fitrah bahwa kita berasal dari hasad dasar dan dari ruh ilahiyah. Nah, panjenengan kula akhir dari istiqomah di sini kata dari Pak Barokah yang dari suara mengatakan kehadiran kisah kecuali mana kehadiran pelanggar mundur usyuhah orang terkenal yang penting sehat selamat kemudian
sebelum papat mau pacar seneng aturan dan kontrol diri. Sekarang itu untuk kontrol diri harus walaupun juga anak-anak kita susah untuk jadi soleh. Terus bagaimana biar anak bisa menjadi soleh-soleha? Panjenengan kalau mau nyetak anak, dicarikan pasangan yang soleh atau soleh memenuhi bobot bibit, karena itu nanti menurun dari kita. Sepanjang setelah itu baru dikasih makan yang baik-baik, halal. Iya. Kalau dikasih halal baik-baik, nanti rezekinya akan berlimpah, barokah, terus dibarakai, beres sehat. Ibadah buat terprosok. Nah, yang masuk ke dalam tubuh itu hasil sing orang kita suka kepala kita mau ibadah susah. Maka di dunia mau sendiri. Jadi dengan kalau saya punya kebiasaan rutin ngaji malam Jumat, man asyara syai'in faqad mata alaih. Man sapaeko asyara kudu sapa ala syai'in ingkang suci-suci faqad mongko mata mati sapa alaih ingkang kelakuan suci-suci. Barang siapa yang memiliki kebiasaan baik, maka dia akan insya Allah dimatikan keadaan baik. Masalah apa? Selanjutnya, bahagia di dalam berkeluarga itu bisa tercipta manakala punya sahabat waktu lalu solihin, pada kok jenis solihin, kiri anak mungkin sahabat punya teman, punya pergaulan yang baik-baik. Apa jadinya ini punya sahabat teman-teman yang masya Allah. Dengan dari rumah diparingi malaikat rahmat. Jenengan perjalanan ke sini kok kabudut niku jenengan jihad. Nek ampun diempek dewi makanya pun sepuh. Yang penting kader dari panjen. Nah, jenengan ngaji dewi, anak jenengan ngaji biar repot jenengan. Boleh boleh dijak, boleh disenal. Jenengan harus suatu putranya panjenengan berneraka, dia di masukkan rokok. Dan kenapa saya dimasukkan neraka? Ibu saya dimasukkan surga. Duh, aman dikit. Dan saya kok nggak di surga? Sampai lagi, saya digaji. Sehingga ku bisa mengurangi guna jaga diri dan keluarga itu penting. Betul bisa mikir luas aturan betul ini penting awalnya diri keluarga diri itu dikompetisi. Nabi dan Nabi orang namanya Nabi Nuh 900 tahun yang didakwai oleh Rasulullah ini tidak lebih dari 100 orang dan anaknya sendiri
Kan'an tidak ikut beriman seperti ayat. Dan apa yang dimiliki orang lain? Nah, bersyukur. Panjenengan nampak sepuluh ini bulan ini mungkin kembali nilai di Al-Quran ada surat Arab mananya keren. Di Al-Quran ada surat Ali mana surat jenengan mau seperti tipe perempuan apa? Khadijah yang setia, yang agamanya bagus. Bisa yang keimanan tauhidnya bagus, atau seperti Zulaikha? Halo, Zulaikha ya, Zulaikha itu yang seperti apa? Pengguna, pelakor. Ataukah sinten itu yang punya makan di surga semerbak harum pada saat Mi'raj? Aisyah atau Aisyah? Nah, kasih saya mengulungi saya ini dengan sosialnya pun nggak tercakup banyak luas-luas, hanya satu terus sholat yang lainnya semua masih malam cekap dan maus Al-Quran sebisa nah boleh satu di sholat makanya mandinya sering itu maka Rasulullah akan memberi syarat mengenai dengan syarat urusan ini. Nah, ini untuk anak dan cucu-cucu kita mari dikondisikan selagi masih bisa. Karena untuk yang saya ini susah. Oh, kecampur juga malah jadi orang yang belum berumah tangga monggo dimodifikasi, diintervensi sebisa. Terakhir, wa ayyakuna ismuhu fi baladi, dan mestinya itu ada di kota di negerinya sendiri. Artinya terjangkau sehingga ada pola asuh yang berjalan. Selanjutnya jenengan persani surat An-Nahl ayat berapa pas yang bunyinya man amila sholihah, man sapane wong amilakan ngerjakake sapa man sholihan kebaikan mendakarin saking wong lanang al-musan wedo wahwa mu'min, dan pada saat dia melakukan kebaikan itu dalam keadaan mu'min, maka dia diberi kebaikan, diberi pekerjaan, dia diberi kebahagiaan oleh Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dasarnya di Al-Quran barang siapa yang melakukan kebaikan baik dia laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan mukmin, maka dia akan diberi
penghidupan yang baik. Sampai lihat, ada nggak kiai ustaz yang ngekos? Nggak ada. Jangan kersani wonten boten kiai ustaz kiai tenan yang istrinya jelek. Rata-rata istri kiai cantik. Kenapa? Meskipun secara fisik tidak begitu ya cantik seksi, tetapi energi mencorong dari dada aneh cantiknya, karena memang dia itu hiburannya ya lucu. Kalau yang main bisa nonton ketoprak, bioskop, nonton orkes, pasar malam, dia ini pasar malam dirasakan dia. Jadi apa? Nonton ketoprak, mana bisa? Dia ini sakit, tujuan itu sakit. Ya, jenengan ingkang dereng berbuat kebaikan, kebaikan dalam arti luas. Kalau poso lah, kalau zakat, bukan ngandini punya betul, tak kayaknya betul. Sebab kalau tidak ada ilmunya, tidak nyampe. Contoh, di bawah berjamaah sholat asar, kok bagian asar. Wonten bagian betul, nyampe betul. Wah, malah makruh, haram. Karena gak tahu nikah kawin niku ibadah yang paling mahal. Kawin niku ibadah sing paling sulit sejak ijab kabul sampai dia mati. Ini bernilai ibadah. Nah, hati itu ibadah itu dosa. Nah, sebenarnya ibadah ini mesti sing saya. Contoh, berapa ini mubah, berapa ini apa ini judi, ono polisi, sing bahkan judi polisi dia, polisi yang loro, wih tambah tahu ini. Jadi kan dia aktivisnya saja. Ini ada terusnya ini. Alhamdulillah. Bojone untuk transferan itu ngatus, istrine ngecek dari polo. Nah, istrinya soleha, orang Sunda, khusus punya khusus suaminya judi on, padahal enggak. Terus kira-kira imannya kok kandil? Kemudian dari ujian, coba bujuk kurang bertanggung jawab. Jenengan kok imannya kuat justru menunggui sampai berjalan weh kata sebab ono sehat kita harus mau tinggal lagi tekan masalahnya
buatan digalak orang butuh teh gini aja mana yang dorang digalak orang butuh. Nah nina iman kadel buatan antos justru jenengan swarganya itu konsep jenengan itu swarganya wong lanang ngeten iki pelaksana jamaah maghrib ning omah bakakung bapak pindah di rumah jenengan aku ingin busur ala barang nah aku izin suami ada cerita seorang wanita sudah bersuami ibu ngandung sakit teman dan ada tetangga yang diminta abadi biar anak perempuan ini bisa menyaksikan terakhir kalinya ibunya di dunia masih tetapi karena suaminya pergi saya gak ada untuk nengok ibu saya karena tidak ada izin suami untuk keluar rumah tadi jadi dari keluarga masyarakat kalau ditinggal suami menjaga kehormatan menjaga harta wah kok sampai segitunya nangis baru akhirnya sampai ibunya dimakamkan si anak ini tidak ke rumah ibunya nunggu suaminya pulang. Pada saat suaminya sudah pulang, terus akhirnya ke rumahnya, berkeras ini, anak opo, teko ini, wong tapi saat itu ada Rasulullah surga menunggu karena ketaatanmu pada suamimu dan ibumu sudah masuk surga dikarenakan mendidik anak yang taat pada suami. Rasulullah suatu ketika ditanya siapa yang masuk surga? Oh, ini nanti ada seorang yang akan relasi dan dia adalah ahli surga. Itu ahli surga. Semua pada ngomong tak kira aku. Jadi putranya yang kalian ngerti dan juga bilang Pak. Pada saat melihat itu dia ikuti si perempuan tadi sampai rumahnya. Si anak perempuan tadi masuk rumah terus ditutup dia ketok. Assalamualaikum. Salam siapa? Saya Fatimah binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada keperluan. Bolehkah saya masuk? Boleh. Saat itu bawa Hasan. Saya nggak bisa memberi izin anak laki-laki masuk, tapi kan masih kecil, belum balik. Tetapi saya nggak mengizinkan karena saya tidak izin sama suami saya. Jadi kan yang bisa masuk. Pulang. Lain hari masuk lagi, diizinkan tetapi juga bukan rasa pusing. Jujur Rasulullah, nggak bisa masuk. Karena yang diizinkan adalah rasa bukan pusing. Nggak bisa masuk. Akhirnya dua-duanya bisa masuk karena Hasan Husain sudah diizinkan. Dilihat bagaimana bagus cucunya Rasulullah di dalam sini kok nggak dihormati macam-macam. Dia masak. Halo, dia masak. Dan Fatimah nengok, di dapurnya ada jemati. Kok ada jemati? Jemati ini untuk menyambut saya tak berikan suami
kalau masakan saya dia tidak ini. Sampai segini. Pikiran panjenengan kayak opo saat pulang kayak malah saya itu bisa dikatakan. Bagaimana dengan seorang pria diberatkan? Bagaimana dia memikirkan ibunya, istrinya, anaknya, keponakan perempuannya, sampai saudara perempuan. Berarti itulah ada istilah saktikul sakil, laki dua, perempuan satu. Dikarenakan di mana Allah dilebihkan tanggung jawabnya laki-laki itu terhadap yang menjadi tanggungannya, sehingga dia menjadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sebagai penutup ibu semuanya, agar keluarga kita menjadi keluarga yang barokah dan hidup kita bahagia. Pertama, rezeki halal oleh anak-anak kita, cucu kita di akhir zaman ini, untuk bagaimana mereka dan rezeki secara halal, halalan thayyiban, halal secara jariahnya, halal secara hidayah. Artinya datanya tidak seperti celeng, babi, ya. Uang itu halal, tetapi hasil korupsi haram, prosesnya juga halal. Dan ini agak susah diajar. Yang kedua, qanaah. Apa Bu? Qanaah. Qad aflaha. Qad teman aflaha, beruntung, man sapane wong aslama kang masuk Islam, wa rizqa, dan diberikan rezeki kafalah yang cukup. Jadi sampean wis beruntung bahagia nak wis Islam dan dikasih rezeki yang cukup meskipun orang sudah cukup. Wa qana'a, dan diberikan rasa qanaah. Gimana apa yang akan diberikan? Mau jadi sampai menerima iman, tetangga itu memang kelihatan hijau rainbow-nya, tetapi yang membuat hijau rumput subur itu adalah pandangan syaitan, tidak halal. Sampai kan dari ngerti, kalau misalnya dilanggar, perlu Anda juga lihat orang yang poligami, orang yang bujuk meneng, serong, sampai di kos, ditanya, bujuk pertama, ahli bujuk kedua, itu rata-rata apik bujuk pertama, wajar, ya kenapa nih? Karena dia berproses dari bawah. Kalau kedua hanya melihat gua dari sini, gua cari, gua naik ke seorang, iya orang dari orang tenang. Ini kita perang ini, kona merasa cukup, bersyukur dan ikhlas. Bersyukur dan ikhlas. Ada yang muncul rasa syukur karena dia ada merasa syukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Tidur. Orang beli mobil, alhamdulillah masih punya motor. Tidak punya motor, alhamdulillah masih bisa sepeda atau jalan kaki daripada yang satu.
mahasiswa saya, coba kalau sekarang sampai minta, ini semester kedua, minta apa? Saya minta Lamborghini. Kalau sampai minta Lamborghini, saya pastikan kamu tidak akan kuliah. Kok bisa Pak? Tak kaget. Lamborghini itu CC-nya besar, men. Ron, sampai masuk gerbang di Solo itu, saat kampus masih kuliah, nanti sampai. Sampai bola begini, apa yang ini tenang alam bola, wish, langsung ke HP, maksudnya. Ini betul. Lamborghini sampai ini loh, saya ketemu Pak, saya ketemu Lamborghini. Yo, masjid lulus ada ke kampus, terus ini potensi antri petale, Lamborghini itu petale. Sedang berpikir, ya Pak, itu bukan kebutuhan, itu keinginan nafsu. Sehingga meskipun kamu minta Lamborghini, Allah memberikan, memakbulkan doamu dengan ganti yang lain, yakni laptop, HP, dan satu. Karena itu kebutuhan usaha. Itulah kenapa dalam kita berdoa tidak harus sama dengan kita, bisa diganti karena Allah tahu yang terbaik apa yang kita lakukan. Sebagai penutup tauhidul Quran, panjenengan seperti ini sering ke masjid, ke majelis taklim, ini adalah hal yang baik dan disyukuri karena dapat hidayah dan taufiknya Allah, sehingga insya Allah kita nanti dikumpulkan menjadi orang-orang yang beruntung dan masuk surga yang Allah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Saya punya ijazah ini kalau diamalkan ada baiknya daripada Al-Quran salah kata. Maus Fatihah P100 setiap hari, maus Fatihah satu hari satu malam 100 kali. Ilah hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilah hadrati Nabi Abbas Al-Bidri. Ilah hadrati Mbak Hamid Masukwan. Itu hadrati. Kalau panjenengan lupa, cukup ilah hadrati Nabi Muhammad Al-Fatihah. Ya. 100 kalau panjenengan baca saat majelis wong yang subuh buat banyak pekerjaan itu bisa habis. Kalau dengan memakainya subuh selesai dikira 30, duhur besok selesai dikira 25 Fatihah, asar selesai tadi jamaah dikira kali dosa dikurangi 55, maghrib nanti dikira 15, Isya tinggal 10, 30, 25, 20, 15, 10, genap 100. Itu saja saya lakukan 24 tahun sejak tahun 2000 saya dijajari kiai saya. Alhamdulillah, ya ketenangan hati, ya kebahagiaan, ya insya Allah maisha rizki dipermudah, dan Fatihah adalah umur kita. Banyak bisa amalkan atau diberikan anak atau cucu sebagai sebuah amalan, biar setiap sholat tidak langsung lari memegang HP. Pulang ini menunjukkan Bapak Ibu semuanya, semua apa yang saya sampaikan
Semoga bisa diterima dan diamalkan yang baik-baik. Kalaupun ada apa namanya hal-hal yang kurang baik, dimohon dimaafkan. Kembali Pak, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah barokah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehan. Rezeki kita dijadikan rezeki yang halal thayyiban bagi barokah. Dan bagi yang menunggu untuk panggilan haji ke Baitullah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakir hamdan lillahi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika kalimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi jamilah wa yula wa tadakkulina bi ajril hajat wa tudahhilna bi ajril sayyi'at wa tarfa'una bi anka darajat wa yu'minuna bi asrar wa ya'lamu hadratul hayat wa barakal mamat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fatah ya Karim taqabbal ya Allah taqabbal bil hidayah ya Allah qadir. Allahumma ij'al lana wa ummatana wa liwalidina min ahli ilmi min al-khair min al-Qur'an ibadah min jannah wa la taj'al iyyahu min al-syarr. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi buyutina, Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi masjidina, Allahumma barik lana fi hayatina fid din wa dunya hatta al-akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wa ahsin asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa basir arzaqana wa ahsin a'malana wa ila khairi qaribana wa anshari hadhihi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.